berubah juga jadi guru merdeka, ya. Dan ini sama saya lihat polanya ini. Pak Menteri suka bilang, enggak, e-learning itu bukan kurikulum, itu cuma pendekatan belajar, ya. Tapi saya khawatir 3-4 tahun ke depan itu jadi kurikulum lagi, ya. Nah, kita Bapak itu di bawah ya, kita menerima aja karena itu konsekuensi daripada politik. Ya. Saya kuliah di Australia, belajar di Australia tentang pendidikan. Di sana itu kurikulum nggak banyak berubah. Dari dulu gitu-gitu aja. 30 tahun itu aja kurikulumnya. Mata pelajarannya ya 8 itu aja. Ya. Seperti kita semua ingin masuk ke mata pelajarannya. Jadi ada 8 mata pelajaran dan ada mata pelajaran pilihan. Dan di sana juga memang nggak ada SMK namanya. Sampai kelas 12 masih umum semua. Jadi memang agak beda. Kalau kita ada SMK dan banyak variasi. SMA saja berubah-ubah terus. Dulu ada, waktu saya itu ada A1, A2, A3. Ada lagi biologi, fisika, sosial, IPS ya. Itu tinggal berubah lagi, kemarin ada lagi jurusan. Dihapuskan. Habis itu katanya ini mau dibuka lagi jurusan dari kelas 10. Ya itulah kondisi kita. Tapi apapun yang ada, kita sebagai guru harusnya terima saja. Tidak usah banyak ngomong ya, karena banyak juga di kelas sekolah terutama ngomong dari kelas. Kita ikuti aja sudah kalau mungkin nanti gitu. Yang satu yang sangat positif adalah kita belajar lagi. Saya senang itu kalau perubahan itu, belajar lagi. Saya kurikulum merdeka itu merdeka belajar itu ada sampai 30-an mungkin itu. Saya boleh terus webinarnya. Walaupun saya bukan guru. Dan sekarang sudah berapa Permendiknas yang dikeluarkan Kementerian ini, belasan sudah. Saya berdua lagi buat seperti ya. Ada MPS, tugas guru, jadi kepala sekolah, termasuk di learning ini itu dibuat terus, saya terus. Dan kita belajar lagi. Masalahnya kita Bapak Ibu kalau kita nggak belajar bahaya. Otak kita ini akan buntu. Padahal kalau ngajar itu terus, ya. Nggak ada improvisasinya, nggak ada apa-apanya itu akan bahaya. Menonton jadinya. Memang di Australia mata pelajarannya tidak berubah, tapi metodenya yang sering berubah-ubah, ya. Selalu mengikuti perkembangan zaman. Alasannya kenapa kurikulum selalu dirubah ya karena katanya mengikuti perkembangan zaman. Itu Bapak Ibu tentang kurikulum yang pertama. Jadi kita sebagai guru juga harus mengerti kurikulum itu apa, bagaimana dia dimasukkan menjadi silabus, akhirnya menjadi ke RPP. Nanti kembali ke RPP lagi mendengar itu ya. Dulu kan ada CPC, sekarang kembali ke apa namanya ini RPP yang Bapak Ibu buat. Nah kemudian kita ke coding dan learning. Nah, itu sementara. Saya Bapak Ibu di Australia itu, maaf saya kalau ngomong selalu di luar negeri karena saya memang pernah di luar negeri, pernah ke Australia, pernah ke Jepang, pernah ke Inggris. Saya kerja pagi-pagi itu saya kerja di pasar jualan koper. Pagi-pagi itu tadi naik kereta api jam 5 sudah berangkat. Di kereta itu banyak sekali orang bule pakai baju lapangan itu baju kerja. Kan itu kerja waktu di lapangan dia lapangan pakai sekalian dengan set dengan topinya kan ada mana ya. Itu subuh-subuh. Kemudian kalau tak kerja biasanya saya jam ke kampus itu jam 9 baru mulai, jam 7 sudah di kereta. Jam 7 itu saya di kereta penuh sesak. Banyak apa? Bukan lagi orang bule yang banyak, tapi banyak orang India dengan baju jasnya yang lengkap. Ya. Nah, kenapa begitu? Artinya kan bule yang pakai baju jas, orang India yang pakai baju lapangan itu. Oh, setelah kami perhatikan lama karena orang India itu menguasai namanya teknologi. Ya, kalau kita kemana-mana itu ya ke tempat jualan HP atau servis HP, komputer dan lain-lain itu pasti orang India yang jualan atau yang punya atau yang mereparasi. Jarang-jarang orang bule. Ya. Nah, ini apa implikasinya bahwa teknologi itu luar biasa sangat pentingnya.
supaya kita bisa maju. Ya, Indonesia jarang kalau seperti saya menguasai teknologi ya jadi jualan koper aja gitu. Ya. Nah, inilah salah satu kalau menurut saya kenapa Menteri Pendidikan kita ini ingin menekankan ke teknologi. Salah satunya coding dan artificial intelligence. Saya dari kuliah itu sudah diajari tuh Pak Fadil bagaimana kecerdasan artificial itu. Sama dosen saya itu beberapa tahun yang lalu sudah diajari begini ke depan. Dan sekarang kita baru mulai kembali ke India. Saya senang mempelajari India. Ya. Di India dari kecil mereka sudah dipaksa untuk belajar namanya STEM, Science, Technology, Engineering, Matematik. Itu yang paling betul-betul didesakkan kepada anak-anak yang masih kecil. Ya, mereka tidak begitu yang lain. Makanya dari kecil dan juga ada namanya probabilitas karena penduduknya mungkin paling banyak sudah di dunia. Jadi kemungkinan banyak orang pintar juga pasti ada di sana. Ya. Nah, dari kecil mereka sudah diajari namanya matematika karena memang menurut saya inti dari ilmu itu cuma dua sebenarnya, literasi dan numerasi. Ya. Kalau India tapi menekankan di numerasinya, bagaimana teknologi ke depannya mereka betul-betul diberikan. Sedangkan numerasi itu bagaimana literasi adalah berhubungan dengan kemampuan kita berbahasa yang juga sangat menentukan. Kalau Anda ketemu bapak-bapak itu ketemu orang dia di luar, kalau ditanya pasti bisa dia. Tidak ada kata tidak bisa. Ya. Dan kemampuan retorikanya ngomongnya itu paling hebat. Karena memang diajari juga tentang literasi. Saya pernah waktu masih guru ditanya sama keluarga karena kebetulan dia CEO-nya Hero dulu ada Hero namanya. Yeah. Dia punya anak kecil. Dia tanya ke saya, anak bro katanya, gimana saya tahu karena saya pintar? Kalau saya bilang kalau dia ranking 1 pintar itu biasa aja. Saya bilang aja dia kota pelajarannya mbak kan perempuan. Kalau dia pelajaran bahasa Indonesia aja dengan matematikanya dari situ. Kalau betul-betul bukunya memberi nilai yang pas, dari situ ketahuan dia di mana letak kemampuannya sebenarnya, apakah di dua-duanya hebat atau rendah. Ya. Karena basicnya, dasarnya ilmu itu ada di matematika. Bapak Ibu belajar fisika, termasuk kita coding ini nanti ya matematika. Kalau nggak kuat masalah logikanya ya kawan kabut nanti. Jadi banyak sekali teman-teman itu kuliah matematika hebat-hebat, tidak jadi guru tapi kuliah di tempat lain. Karena rupanya punya kemampuan berpikir komputasi yang hebat. Jadi itu pentingnya. Jadi jangan heran kalau CEO dari Microsoft dan lain-lain itu adalah orang-orang India. Ya, kalau orang-orang hebat-hebat itu dari India semua. Bill Gates pernah ngomong, kenapa orang yang diambil kekayaan itu banyak-banyak? Dia bilang begini, Bill Gates, takut pulang. Takut dia bikin perusahaan sendiri nanti kalau nanti. Jadi diambil orang hebatnya. Ya. Saya kuliah Bapak Ibu 2 kali saya kuliah 2 sekali itu di fakultas berbeda. Dua-duanya dekan saya itu orang India. Dekan saya kalau di India semua nggak ada orang Australia. Australia itu pintar bisnisnya aja. Dia mau dalam tempatnya aja belajar di Australia. Yang datang orang Indonesia, orang Cina belajar di sana. Dosennya dari mana? Banyak dari Asia. Banyak orang India, ada orang Korea, ya ada juga dari New Zealand, ada juga dari Amerika. Ya tempatnya aja, ya dan menguntungkan sekali karena di situ bukan cuma pendidikan, ada namanya kos-kosan, ada ekonomi. Jadi 50% penduduk yang manusia yang ada di Australia itu bukan orang Australia, tapi banyak yang jadi pekerja, banyak yang jadi siswa juga. Ya mereka ngakunya aja. Orang-orang pintar rata-rata ya dari India tersebut, ya. Bukan berarti kita menafikan etnis yang lain. Saya cuma bercerita satu saja. Karena saya kalau berbicara masalah orang Yahudi panjang juga. Saya juga mempelajari bagaimana orang Yahudi pintar-pintar, ya, orang Iran dan lain-lainnya. Ya pada dasarnya kita semua
harus yakin bahwa kita manusia sama, sebenarnya orang kita sama, ya. Cuma memang dari awal itu sudah disetel memang, ya. Di Israel memang, di orang Yahudi, ketika dalam perut itu sudah betul-betul digemblengannya, sudah diajari di bisik itu rumus-rumus matematika di perut ibunya, ya, biar dia pintar, makannya juga diperhatikan. Jadi ya wajar aja kalau mereka menghasilkan otak-otaknya semua karena dari sana. Dan kemudian ketika dia dari SD sampai kuliah juga ya mereka belajar berdebat. Makanya jangan heran walaupun cuma 5% penduduk Amerika itu orang Yahudi, dia menguasai di sana. Dia menguasai karena dia pintar ngomong. Di dunia itu mana ada ngomong-ngomong aja kalau Israel ngomong begini-begini ya. Karena dia pengaruh lobbynya yang dasar. Lobby itu dari mana? Dari kemampuan kita berkomunikasi, bercerita, itu yang harus sebenarnya kita kerjakan. Ya Bapak Ibu, jadi itu tentang pentingnya pelajaran teknologi. Nah, kemudian kembali ke coding di sekolah. Kenapa ke sekolah? Sudah tadi, sekarang bagaimana nanti aplikasinya di sekolah-sekolah. Dari ini kan dari PAUD, ini dari TK, SMP, SMA, kita wajar-wajar aja ya. Tapi kalau dari PAUD TK ini saya juga bingung, tapi sudah sering saya dengar di YouTube bagaimana mereka diarahkan ya, pengkodingannya bagaimana. Di situ kan ada mata pelajaran dan lain-lain. Pertama Bapak Ibu nanti coding ini khusus coding dulu, dan aktivitas kecerdasan buatan ini itu ada beberapa pilihan nanti. Yang pertama, dia akan menjadi mata pelajaran tersendiri, ya, akan tambah nanti satu mata pelajaran namanya KKA sama codingnya KKA itu ya. Dan itu satu pelajaran. Kemarin itu masih simpang siur saya lihat itu Pak Menteri bilang nih 2 pelajaran lah sebenarnya itu. Artinya satu aja. Jadi gabung antara coding dan kecerdasan artifisial itu. Jadi nanti ada satu pelajaran di masing-masing sekolah. Itu opsi yang pertama. Ya, jadi tapi itu juga harus didukung oleh gurunya. Ya. Nah, kemudian ada pilihan, mata pelajaran pilihan. Nanti di situ ada mata pelajaran pilihan, ya. Siapa yang berminat itu silakan belajar di sana. Dan itu tidak mengganggu kurikulum, tidak merubah. Ya. Jadi di SMA 1 Marka misalnya ada pelajaran coding. Siapa yang berminat silakan. Nah, itu juga harus disiapkan sama sekolahnya, satprasnya. Ya. Kalau bahan-bahan materinya itu sudah dari pusat sebenarnya itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu dia jadi masuk ke kurikuler ekstra kurikuler dulu. Maksudnya begini, ada pelajaran matematika. Nah, di situ bisa masuk pelajaran coding, ya. Nanti ada diselipkan di situ nanti pokoknya. Jadi bukan cuma matematika, dan lain-lain itu bisa. Nah, itu kan tidak berubah juga struktur kurikulumnya. Jadi masuk di sana. Itu opsi ketiga, dan keempat itu ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini sama sudah dengan misalnya karate, pramuka dan lain-lain itu. Ya, jadi yang berminat saja. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kesiapan kita, adik kita ini dalam menghadapi hal-hal seperti ini? Kami Pak, masalah Pak di SMK ini, di SMA, karena kami ini menerima siswa dari SD, SMP, outputnya sangat-sangat memprihatinkan. Kemampuan matematikanya sangat memfatikkan Bapak. Jadi kalau ada sering viral itu betul Pak. Apalagi maaf ya SMK, karena saya SMK saya jangan tahu guru-guru sering cerita Pak. Mereka itu mana tahu menambah mengurang masih amburadul. Ya. Sedangkan bagaimana kami? Sedangkan kami sudah ada kurikulum yang harus diajarkan. Itu khususnya guru-gurunya. Jadi kalau undang-undang ada tambahan lagi, harusnya ada les-les lagi ya. Jadi ini betul-betul memprihatinkan kepada teman-teman dari kita di SMK terutama. Ya, apalagi mereka banyak di di bidang teknologi juga. Kalau sudah TKJ, RPL, multimedia, kalau kompetensinya dorong betul, agak
agak susah nanti. Ya. Jadi Bapak Ibu, tentang nanti bagaimana ke depan rencananya pembelajaran coding ini di sekolah. Nah, terus Bapak Ibu tanya, kami jadi apa nanti? Pertama-tama Bapak Ibu harus bersyukur sekali mendapat kesempatan ini, Pak ya. Dari 65.000 sekolah, Bapak Ibu itu yang dipilih, ya. 65.000 sekolah seluruh Indonesia yang dapat sasaran itu dibuka kita 32 sekolah saja. Jadi Bapak Ibu sebagai laporan juga, di sini 32 sekolah, 20 SMA dan 12 SMK. Ya. Jadi yang lain itu nggak bisa ikut. Kalau yang mau ikut kita nggak ribet anunya ya. Jadi Bapak Ibu harus bersyukur bisa mengikuti ini. Juga kepada kepala sekolah yang Kristal, Pak, kita bersyukur kita bisa ikut ini. Ya. Nggak usah Bapak ngomong-ngomong terus. Ya, kami disuruh bayar sendiri. Saya kemarin bilang itu bukan uang Bapak sebenarnya, uang sekolah, uang negara. Cuma masalahnya ya alur-alurnya aja beda. Ya. Saya juga ngerti Bapak Ibu sudah menganggarkannya, sudah selesai semua, tiba-tiba disuruh berubah. Yang namanya kita di bawah yang begitu sudah. Ya, kita harus siap sedia. Ya, jangan ngomong lagi tuh kami sudah siap mengikuti begini, disuruh lagi mengikuti pelatihannya. Ya. Mahal lagi. Ya, itu Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu harus bersyukur. Karena di antara 62.000 guru berarti, ya, karena kalau coding cuma 1 guru setiap sekolah. Kalau PM 3 guru dan kepala sekolahnya itu juga wajib ikut. Ya. Jadi kemudian harapan juga betul-betul mengikuti kegiatan ini secara serius, karena pelatihan ini sangat panjang. Ya Bapak, jadi jangan dikira 5 hari di sini aja, nanti masih ada 2 bulan sampai 3 bulan itu ya, di LMS-nya, Learning Management System-nya ya, dan disitulah mungkin seninya dia banyak dapat ilmu. Saya selalu mengikuti itu Pak, karena saya nggak bisa ikut ya saya ikut di YouTube aja, saya kenal apa itu game, apa itu codingnya, gimana sih gitu saja. Karena walaupun saya bukan guru, saya senang belajar ya. Jadi kalau dia kan ada istilah FOMO, fear of missing informasi ya. Nah, kalau begitu bagus Pak. Jangan jadi yang lain. Orang pakai baju baru, kendaraan baru, takut juga. Jangan begitu. Kalau orang lebih pintar ya itu yang kita kejar. Ya, saya harus begini juga. Atau orang lebih ahli, saya kalau lihat orang alim itu rajin sholat apa, saya juga jadi aduh kenapa saya tidak seperti itu? Iri juga saya. Jadi iri itu nggak selalu negatif, juga positifnya. Jadi saya sebenarnya kita jadi guru itu banyak kesempatan untuk selalu belajar. Kalau sekarang saya harus belajar otodidak. Ya, disuruh begini nggak ada lagi kesempatan itu. Ketika selesai jadi guru saya punya kesempatan belajar sampai ke Australia 2 kali. Ketika jadi pejabat nggak ada lagi. Ya. Mau ke Jawa aja susah sekarang, dilarang ke CMC. Keliling-keliling sini aja sudah. Ya. Itu Bapak Ibu, jadi 32 sekolah ini harapan kami mengikuti kegiatan ini karena Bapak Ibu membayar itu, ya, dan itu tidak murah. Ya, walaupun bukan bayar uang kita sendiri, itu uang negara juga, ya, tetap kita bayar. Ya, bedanya aja dulu kan dari BGTK yang bayarkan, sekarang langsung dari bosin atau daripada bosda. Ya Bapak Ibu ya, mungkin selanjutnya terakhir ini tolong dijaga kesehatannya Bapak Ibu ya, karena kesehatan sangat penting ya, dan juga tetap semangat karena ini guru-guru juga. Harapan saya itu anak-anak sekarang itu, saya ada kurang anak di situ, nanti di program itu ada joyfulness, itu ada menyenangkannya. Kalau saya itu maunya anak-anak itu disiksa-siksa sedikit ya. Jangan dibuat senang terus ya. Saya perhatikan dari situ begitu terus, bagaimana anak-anak dibuat senang terus. Maunya saya itu anak disiksa sedikit. Saya mau anak-anak kayak di Jepang, kayak di Cina. Disiksanya bukan karena luar biasa mereka itu. Ya kerjanya, tugasnya, gila-gilaan ya.
Kalau di sini anak itu manja betul, ya, udah digratiskan sekolahnya, ya, naik kelas terus, salah sedikit melapor, salah sedikit begini, aduh, gimana maju? Dan saya tidak setuju dengan pendidikan gratis sebenarnya. Pernah gua ada daerah itu diteliti, satu membayar, satu enggak. Yang paling bagus ya yang bayar aduh ya. Ya kalau mereka ada lebih semangat ya. Anak-anak ukar ini kalau semakin gratis semakin aduh semangatnya sangat kurang bapak. Ini bukan dari saya tapi teman-teman yang bilang di SD, di SMP ya. Jadi gimana kami nanti kamu menerima mereka ya. Apalagi dengan sistem donasi mereka sih, oh saya pasti diterima juga nggak perlu. Tapi alhamdulillah Pak Menteri ini bikin gebrakan lagi, ada namanya tes kompetensi akademik. Ini penting. Karena guru-guru memberi nilai, betul kata Pak Menteri, dan memang sudah lama saya sering teriak-teriak itu. Guru-guru SMP memberi nilai itu senenaknya, ya, semurah-murahnya. Karena ini menyangkut sekolahnya juga, ya. Kalau sekolahnya pelit memberi nilai, dan bisa masuk dia ke sekolah-sekolah unggulan di negeri. Kalau dia kasih nilai tinggi-tinggi ya bisa masuk kemana-mana. Nah implikasinya ini jadinya kita yang kelakau menerima. Saya kira ini dari kami ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang ya. Sebagai laporan juga bahwa di sini sudah ada koordinatornya Pak Fajri, Pak Andri nanti koordinator teman-teman kalau ada apa-apa dia jadi sebagai ketua kelas. Ketua kelas kalau saya ya. Ya murah ya. Kami juga sudah ngobrol tadi masalah dan lain-lain. Saya kira cuma itu yang saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelatihan coding di SMK Negeri 2 Tenggara ini secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.